Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotifa Budi Lestari dengan NIM 061940351950 dari kelas 8A. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen jaringan telekomunikasi, yaitu dengan judul manajemen gangguan. Pada latar belakang, penggunaan jaringan komputer dalam dunia bisnis semakin luas dan kompleks, sehingga membutuhkan manajemen yang baik dan efektif. Salah satu aspek yang penting dalam manajemen jaringan adalah manajemen gangguan. Gangguan pada jaringan dapat terjadi kapan saja dan dapat mengganggu kinerja jaringan, sehingga perlu dilakukan manajemen yang baik dan efektif untuk mengatasi gangguan tersebut. Pada rumusan masalah, yaitu terdapat apa pengertian dan konsep dasar manajemen jaringan, apa konsep dasar dari manajemen gangguan dalam ruang lingkup manajemen jaringan. Yang ketiga adalah apakah faktor yang mempengaruhi manajemen gangguan. Yang keempat adalah apakah teknik dan metode dalam manajemen gangguan, apa saja strategi yang dapat digunakan dalam penyelesaian gangguan jaringan, sehingga didapatkan tujuan, yaitu menjelaskan konsep dasar dari manajemen gangguan dalam ruang lingkup manajemen jaringan. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menjelaskan sistem jenis-jenis gangguan yang dapat terjadi pada jaringan, menjelaskan cara mengidentifikasi dan menganalisis gangguan yang terjadi pada jaringan, menjelaskan strategi yang dapat digunakan dalam penyelesaian gangguan jaringan. Lalu terdapat manfaat, yaitu menambah pengetahuan tentang manajemen jaringan, meningkatkan efektivitas manajemen jaringan, lalu yang terakhir adalah sebagai acuan dalam melakukan manajemen jaringan. Pengertian dan konsep dasar manajemen jaringan, yaitu topologi jaringan. Pada topologi ini merujuk pada struktur atau bentuk jaringan yang mencakup komputer, perangkat jaringan, dan koneksi antar perangkat tersebut. Yang kedua adalah protokol jaringan, yaitu aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur dan mengirimkan data dalam jaringan. Contohnya adalah TCP/IP, HTTP, FTP, dan DNS. Yang ketiga adalah perangkat jaringan, yaitu perangkat hardware yang digunakan dalam jaringan seperti router, switch, modem, dan firewall. Layanan jaringan, yaitu aplikasi yang dalam layanan atau yang dapat diakses melalui jaringan seperti email, web, file sharing, and VPN. Yang kelima adalah performa jaringan, yaitu performa jaringan merujuk pada kinerja jaringan yang mencakup ketersediaan, kapasitas, kecepatan, dan latensi. Lalu berikut ini merupakan lingkup manajemen jaringan, yaitu merupakan perencanaan, pemasangan konfigurasi, pemantauan, analisis, dan pemeliharaan jaringan. Berikut ini merupakan beberapa komponen yang penting dari lingkup manajemen jaringan, yaitu router, switch, firewall, and server. Pada softwarenya itu seperti sistem operasi jaringan, aplikasi jaringan, dan utilitas jaringan. Yang terakhir adalah proses manajemen jaringan seperti konfigurasi, pemantauan, analisis, dan pemeliharaan. Lalu pada manajemen gangguan dalam ruang lingkup manajemen jaringan, yaitu adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki gangguan yang terjadi pada jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu gangguan dan memastikan bahwa jaringan beroperasi secara efektif. Proses manajemen gangguan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk meminimalkan waktu gangguan dan memastikan bahwa jaringan beroperasi secara efektif, seperti tahapan proses deteksi, identifikasi, pemantauan, diagnosa, perbaikan, dan verifikasi. Faktor yang mempengaruhi manajemen jaringan, yaitu kompleksitas sistem, jumlah perangkat yang terlibat, sumber daya yang tersedia, tingkat kepentingan dari layanan, ketergantungan pada pihak ketiga. Lalu didapatkan kesimpulan, yaitu manajemen dalam ruang lingkup manajemen jaringan sangat penting untuk dilakukan guna meminimalkan dampak negatif dari gangguan yang terjadi pada jaringan. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi manajemen gangguan meliputi faktor manusia, teknologi, dan lingkungan. Yang ketiga adalah teknik dan metode manajemen gangguan. Yang umum digunakan adalah fault management, configuration management, performance management, dan security management. Yang terakhir adalah dalam implementasinya, manajemen gangguan harus dilakukan secara terus-menerus dan rutin agar dapat meminimalkan risiko terjadi pada gangguan jaringan. Saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada salah kata. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.